Papa terbaring tak berdaya, Mama pun sudah tiada. Halo Ayah, aku hanya ingin cerita kisah hidupku. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi yang mengikuti. Paling tidak ada orang yang mendengar kisahku, bisa meringankan sedikit kesedihanku. Kisahku dimulai tahun 2012 lalu. Aku baru saja tamat SMA. Dan kakakku kuliah semester 2 di sebuah perguruan tinggi negeri di kotaku. Siang itu, Mama mendapat telepon dari tempat Papa bekerja, mengabarkan Papa sakit dan akan dibawa ke rumah sakit. Aku dan kakakku waktu itu kebetulan sedang di rumah. Terburu-buru kami langsung ke rumah sakit. Di sana beberapa rekan kerja Papa sedang menunggu di luar ruang UGD. Wajah mereka terlihat lesu. Ketika kutanya Papa kenapa, mereka hanya membawaku langsung ke dalam ruangan UGD. Kulihat di sana Papa terbaring di tempat tidur pasien, sedang ditangani dokter dan 2 orang tenaga medis. Aku hanya bisa melihat Papa dari kejauhan. Waktu kulihat Papa, pertama-tama tampak mulutnya miring. Matanya hanya bisa berkejap-kejap sebelah kiri, sedangkan kelopak mata kanannya sangat lambat gerakannya. Papa kenapa? Tak lama kemudian Papa didorong ke ruang perawatan. Menurut dokter, Papa mengalami serangan stroke. Sebelah kiri tubuhnya tak bisa digerakkan sama sekali. Jangankan untuk jalan sekedar duduk saja, Papa tidak bisa. Lidahnya keluh, tak mampu memproduksi satu kata pun. Di saat kami lagi menjaga Papa, Mama tiba-tiba terjatuh. Kami panik. Mama lalu dibawa ke UGD. Rasa panik dan bingung kami sudah tak terkatakan. Papa saja masih ditangani dokter. Sekarang Mama pun jatuh sakit yang tak kami ketahui seberapa parah. Dokter dan tenaga medis sangat cakap menangani Mama. Sementara kakak menunggui Papa di ruangan, aku berjaga di ruang UGD, mengawasi upaya pertolongan terhadap Mama. Dan Tuhan berkehendak lain. Di UGD, Mama mengembuskan nafas terakhirnya. Aku terpaku di samping jasad Mama. Seluruh upaya tim medis telah dihentikan. Dokter dengan tatapan teduh menyampaikan kondisi Mama yang telah pergi menghadap Sang Khalik. Air mataku terus menetes di pipiku. Tanganku dingin dan bergetar. Hari ini kami bersama-sama mengantarkan Papa untuk dirawat. Ternyata merupakan perjalanan terakhir kami bersama Mama. Sebagai anak laki-laki, aku harus kuat. Ku telepon kakakku. Dengan hati-hati ku berucap, "Kak, jangan kasih tahu Papa ya. Kalau bisa, kakak menjauh dari Papa." "Ada apa, Dek?" "Mama, Kak. Mama sudah pergi mendahului kita. Mama sudah meninggal, Kak." Sambil mengucap, kakakku terisak dengan pilu. Dia berlari ke UGD dan langsung memeluk jenazah Mama. Kini tinggal kami berdua. Papa tak bisa bicara, tak bisa bergerak, hanya bisa menggerakkan sebelah badan. Mama meninggal tanpa ada tanda-tanda dia akan pergi. Di hari kami mengantar Papa untuk dirawat di rumah sakit. Mama telah dikuburkan di pemakaman umum tak jauh dari rumah kami. Papa sudah kami bawa pulang untuk dirawat di rumah.
Papa sengaja belum kami beritahu, karena menurut dokter, Papa tak boleh kaget lagi. Karena baru saja terkena stroke. Butuh beberapa hari menunggu. Kalau Papa sudah stabil, barulah kami bisa memberitahu dengan hati-hati. Hari keempat setelah Mama dikuburkan, dengan pelan-pelan kami beritahu Papa, Mama sudah meninggal, Pak. Mama sudah pergi, Pak. Mama sudah tenang di alam sana. Mendengar itu, Papa menangis terisak. Sebagian tubuhnya bergetar. Air matanya mengalir tak berhenti. Dengan kondisinya yang lumpuh, Papa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Suara yang keluar dari mulutnya hanya berupa gumaman dan suara tak jelas. Papa tak percaya istri tercintanya pergi meninggalkannya selama-lamanya. Aku dan kakak merasakan kesedihan Papa. Kami tak tega melihat Papa yang demikian sedih. Air mata kami, tangisan kami bertiga, mengisi kamar tempat Papa terbaring. Hari-hari setelah Papa terkena stroke dan tak bisa beranjak dari tempat tidur, dan semenjak Mama meninggal, kami lalui dengan tabah. Aku berbagi tugas dengan kakak. Kakak kebagian masak, mencuci dan bebersih rumah. Aku kebagian melayani Papa, memandikan, memberi makan Papa. Secara ekonomi, Papa masih mendapat gaji dari hotel tempatnya bekerja. Aku sendiri bekerja di sebuah rumah makan Padang. Jadi untuk biaya sehari-hari kami, termasuk uang kuliah kakak, sebagian masih bisa ditanggulangi. Jika kakak kuliah pagi dan aku juga shift pagi, maka Papa terlebih dahulu aku suapkan makan. Setelah beres di atas meja kecil, di samping Papa disiapkan roti dan minuman pakai pipet yang bisa dijangkau tangan Papa yang masih bisa digerakkan. Untuk makan siangnya tak mungkin Papa bisa menyendok makan sendiri. Jadi makan siang Papa selalu makanan yang mudah diambil pakai tangan tanpa perlu menggunakan peralatan makan. Beberapa bulan semenjak Papa sakit, aku diterima di perguruan tinggi negeri. Penyesuaian kembali dilakukan sesuai jam kuliahku. Kerja di rumah makan aku ambil shift malam. Kebetulan rumah makan tempatku bekerja beroperasi 24 jam. Pulang kuliah aku membersihkan tempat tidur Papa. Memandikan Papa, lebih tepatnya hanya melap badan. Karena untuk dibawa ke kamar mandi dan dimandikan butuh 2 orang. Sedangkan kakakku sudah mulai bekerja. Pulangnya kadang-kadang baru habis maghrib sampai di rumah. Tetapi untuk membersihkan Papa, kami usahakan paling tidak 3 hari sekali Papa dimandikan. Kadang kalau aku kuliah sampai sore dan jalan macet, aku baru sampai di rumah pukul 7 malam. Rumah gelap gulita, kamar Papa gelap gulita, karena sengaja lampu tak dihidupkan. Kami berjaga-jaga takut ada korslet listrik, sementara Papa tak ada yang menjaga. Jadi seluruh listrik di rumah sebelum kami pergi kerja atau kuliah selalu dimatikan. Setelah listrik dinyalakan, Papa mulai mengetuk-ketuk pinggir tempat tidur, memberi kode kalau dia mau sesuatu. Jika kami terlambat bereaksi, Papa akan mengetuk pinggiran tempat tidur semakin keras dan tak henti-henti. Mungkin beliau ingin buang air atau lapar atau mandi. Awalnya kami agak kesulitan memahami apa yang diinginkan Papa. Tapi lama-lama kami mengerti apa yang jadi kemauan Papa. Ketukan-ketukan keras dan tak henti semakin sering terjadi kalau kami tak cepat mendatanginya. Ada emosi dan ketidaksabaran juga menghadapi situasi demikian. Tapi kami tahan, walau bagaimanapun Papa sakit bukan karena kemauan beliau. Sebagai anak-anaknya, kami berusaha menekan emosi dan mengasah kesabaran. 5 tahun sudah kami merawat Papa. Kakak ketemu jodohnya.
Mereka menikah secara sederhana dan memutuskan tinggal di rumah mereka sendiri. Tinggallah aku bersama papa di rumah. Rutin setelah makan malam, papaku tinggal bekerja di rumah makan. Menjelang pagi baru kembali ke rumah, lalu membersihkan tubuh papa, menyiapkan sarapan dan menyuap papa, menyiapkan minumnya. Kalau sempat, aku bebersih rumah. Kalau tidak, aku tidur sejam atau 2 jam, lalu berangkat ke kampus. Karena rutinitas seperti itu, aku tak ada waktu banyak ikut kegiatan di kampus. Aku telah lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan dengan jam kerja dari pagi hingga sore. Rutinitasku sebelum berangkat ke kantor tetap memandikan atau melap papa, mengganti pakaian, merapikan tempat tidur, menyuapinya makan dan menyiapkan minum serta roti di meja kecil di sebelah tempat tidur untuk makan siang. Setiap teman-teman kantor mengajak kumpul sehabis jam kerja, aku selalu menolak. Karena tak mungkin meninggalkan papa bergelap-gelap di rumah. Karena kalau kumpul-kumpul pasti pulangnya aku baru habis maghrib sampai di rumah. Apalagi kalau ada kegiatan keluar kota, aku selalu minta izin tidak ikut. Sebagai anak muda, aku juga ingin seperti anak muda lain. Jalan-jalan, bersenang-senang. Tapi bagaimana bisa dengan kondisi papa? Papa telah meninggal 5 tahun yang lalu. Setiap kali mengingat peristiwa yang aku dan kakak alami, aku merasa bersalah karena di saat papa sakit, terutama aku seringkali terbawa emosi kalau papa tidak sabar. Tapi untungnya tak satu pun kata-kata maupun sikap mengumpat keluar dari mulut. Maafkan aku papa, mama, semoga tenang di alam sana.